Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema yaitu An-Naqdu fil Qarni Rabi al-Hijri, Al-Ittijah al-Muta'athir bisaqafat al-Ukhra. Bagaimanakah keadaan kritik sastra pada abad keempat Hijriah? Sebelum kita membahas tentang keadaan kritik sastra pada abad keempat Hijriah, alangkah baiknya kita kupas terlebih dahulu bagaimanakah keadaan karya sastra pada masa itu. Abad keempat Hijriah adalah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah kesusastraan Arab, zaman Abbasiyah merupakan masa yang sangat penting. Pada zaman ini, terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam disiplin ilmu pengetahuan, termasuk juga dalamnya adalah bidang kesusastraan. Pada masa dinasti Abbasiyah, terjadi percampuran antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Kehidupan politik dan kebudayaan dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar Arab, seperti Persia, Turki, India, Romawi, dan lain-lain. Selain itu, berkembangnya bahasa Arab pada zaman itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Terdapat banyak sekali penggunaan bahasa asing yang digunakan dalam puisi, baik bahasa tersebut disesuaikan dengan pelafalan Arab maupun tidak disesuaikan. Terdapat juga tema-tema baru pada zaman ini. Pada masa ini, muncul genre prosa pembaharuan atau An-Nathru Tajdidi yang dinahkodai oleh Abdullah ibnu Muqaffa dan juga prosa lirik yang ditokohi oleh antara lain Al-Jahiz. Salah satu prosa terkenal di masa ini adalah Kisah 1001 Malam. Sedangkan dalam dunia puisi juga muncul puisi pembaharuan yang ditokohi oleh Abu Nawas dan Abu Atahiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, puisi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya yang mendorong perkembangan puisi pada zaman ini adalah adanya dorongan dari para khalifah dan para pemimpin-pemimpin yang berkuasa pada masa itu. Yang selanjutnya yaitu kritik sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan pemikiran, meluasnya pengetahuan, bercampurnya kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain, dan juga adanya aktivitas penerjemahan massal pada masa dinasti Abbasiyah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karya sastra dan kritik sastra pada masa tersebut. Sejak akhir abad kedua Hijriah, kritik sastra mengalami kemajuan baru, yakni pendalaman, ketelitian, dan analisis yang jelas, serta penafsiran secara terperinci, hingga meningkat pada kritik sastra minhaji yang dilakukan berdasarkan dasar-dasar dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kritik sastra pada masa ini dapat dikatakan sudah cukup matang. Pengaruh sosial, budaya, dan filsafat mengambil andil dalam proses pematangan kritikisasi dalam masa tersebut. Salah satu bentuk kematangan dalam bidang kritik sastra pada masa ini diantaranya yaitu para ahli bahasa mengklarifikasikan para penyair menurut kualitas keseniannya masing-masing. Selanjutnya yaitu para penyair juga mensistematisasikan karya mereka dalam pembahasan dan deskripsi secara rapi. Contohnya adalah Ibnul Mumtaz dengan bukunya Al-Badi yang di dalamnya membahas keteraturan kalam. Proses kritik sastra pada masa ini juga tidak terlepas dari aktivitas penerjemahan yang gencar dilakukan oleh para ulama Bani Abbasiyah. Contoh kritik sastra pada abad keempat Hijriah. Yang pertama yaitu kritik para nukot terhadap karya Abu Tamam seperti syair berikut ini. Syair di atas tersebut dinilai para nukot dengan syair yang mufrodatnya syarat muatan filosofis, sehingga menyamarkan makna yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu karya sastra Al-Mutanabbi yang dikritik oleh Ibnu Al-Athir. Ibnu Al-Athir memandang bahwa Al-Mutanabbi hanya menulis hal-hal baik yang terjadi pada masa peperangan, sehingga dia lupa untuk menulis permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, seperti masalah akhlak dan nilai-nilai pada masanya. Mungkin hanya ini saja presentasi dari saya.
Bila ada banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.